Anda menyaksikan Perempuan Bicara, saya langsung ke Mbak Devi. Mbak Devi, dengan analisa tadi dari Ibu Sri dan juga Mbak Vera ya, kita jadi sangat ironi nih melihat, bahkan tadi Ibu Eka pun bilang tidak melihat kejanggalan dari seorang Mbak Kanti ini. Ya, yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa jangan kemudian ketika melihat kasus ini merasa bahwa negara kita sudah rusak. Karena faktanya ada 24 negara, ada 2 lusin negara yang bahkan sudah punya aturan tentang pembunuhan anak. Karena sebenarnya kematian anak itu justru bukan banyak terjadi di kita. Justru negara-negara yang sangat maju seperti Amerika Serikat, Kanada, justru di situ banyak sekali kejadian anak yang meninggal akibat orang tua. Sebenarnya apa sih kemudian yang sering terjadi yang artinya di luar apa yang ingin orang lihat dan dengar. Orang selalu berpikir ketika perempuan melakukan aksi kekerasan termasuk pembunuhan, maka seakan-akan dunia sudah runtuh. Padahal data statistik menunjukkan di seluruh dunia pelaku paling banyak jelas laki-laki. Nah, yang kedua adalah faktor sosial menjadi sangat penting. Kenapa? Misalnya, apa sih penyebab kematian anak paling banyak? Ternyata itu akibat yang dilakukan oleh perempuan-perempuan muda aborsi. Itu yang paling tinggi. Ini yang orang sering lupa. Ini juga bagian dari tanda kutip pembunuhan yang artinya bukan salah perempuannya. Kenapa? Ada sebuah sistem sosial yang kemudian tidak berpihak kepada perempuan, yang kemudian membuat banyak perempuan muda akhirnya mengambil keputusan yang juga pasti bukan keputusan yang mereka inginkan. Itu satu hal. Lalu yang kedua, yang orang juga sering lupa bahwa aksi pembunuhan itu tidak selalu kemudian tadi yang disampaikan oleh para beliau sangat paripurna, tapi ada hal lain misalnya karena faktor penelantaran anak yang lagi-lagi bukan karena niat perempuan atau ibu untuk melakukannya. Misalnya kan kita sering dengar kasus-kasus misalnya karena beban kerja, apalagi pandemi sekarang, perempuan itu 5 kali lebih banyak melakukan pekerjaan dibandingkan laki-laki, ini survei dunia. Gitu ya. Jadi laki-laki cuma sejam, perempuan 5 jam dan itu tidak dibayar lagi gitu kan, karena memang keikhlasan hati dan sebagainya. Nah, misalnya ada anak yang meninggal karena ibunya sedang ngurusin hal lain, urusan rumah, tapi anak itu kemudian diasuh oleh kakaknya yang tidak sengaja, kakaknya juga masih anak-anak misalnya, atau misalnya ibu ketika harus belanja meninggalkan anak di mobil, di kendaraan, di rumah sendirian, kemudian anaknya meninggal, itu juga banyak. Ya. Jadi jangan selalu berpikir bahwa kematian anak yang diakibatkan perempuan oleh kasus-kasus, mohon maaf, seperti yang terjadi barusan tadi ini. Atau kemudian misalnya memang tadi disampaikan sangat baik oleh para beliau, memang ada aksi kekerasan yang memang sudah lama, gitu. Artinya gini, faktornya apa? Bukan karena perempuannya kejam, tapi misalnya ada faktor-faktor sosial terkait dengan kedisiplinan. Jadi cara mendisiplinkan yang ketika tanda kutip tragis kemudian keterusan gitu ya, dan itu dosisnya berlebihan akhirnya menyebabkan kematian. Tapi lagi-lagi bukan atas dasar kekejaman seorang perempuan, seorang ibu untuk kemudian menghabisi nyawa anaknya. Belum lagi misalnya mohon maaf faktor budaya atau faktor politik. Karena negara seperti Cina, India, Fiji gitu ya, itu ada faktor-faktor di mana melihat anak perempuan itu bukan sesuatu yang layak untuk hidup. Jadi namanya bicara pembunuhan terhadap anak, khususnya anak perempuan, itu luar biasa datanya menurut penelitian-penelitian di barat gitu ya. Jadi artinya yang ingin saya sampaikan bahwa kita jangan kemudian lagi-lagi merasa terpojok, merasa wah negara ini sudah suram, sudah gelap, tidak. Ini ada sesuatu yang harus kita perbaiki, yang menjadi refleksi bagi semua keluarga, semua perempuan tentang apa yang bisa kita selesaikan. Tapi faktanya kematian yang paling banyak justru terjadi di negara-negara maju sekalipun. Karena benar ya, saya setuju dari ukurannya seperti itu, artinya jadi menambah beban sebagai perempuan ya, bahwa kalau ada sesuatu salah kecil saja itu kemudian menjadi pakem dari sebuah negara begitu. Ini yang kemudian tidak disupport oleh semua stakeholders dalam paling tidak kehidupan sosial kita gitu ya. Saya mau kasih lihat juga nih mungkin ke Mbak Devi ya. Tadi benar membawa kasus pembunuhan ini tidak hanya sekali ini saja. Kita lihat sudah ada beberapa kasus pembunuhan ibu anak ya, kita lihat. Saya nanti mau dibunuh sama Amin, saya nggak mau. Amin itu siapa? Himpitan ekonomi yang kian mencekik membuat beban seseorang ibu semakin berat, bahkan berujung depresi. Anak yang seharusnya diberikan perlindungan tak pelak menjadi korban. Berikut beberapa kasus yang terjadi di mana ibu menganiaya buah hati hingga berujung kematian. Seorang ibu ditemukan membunuh bayi yang berusia 3 bulan dengan pisau dapur.
Pelaku mengaku tindakannya karena himpitan ekonomi. Suami korban yang berprofesi sebagai pemudi Gojek sudah jarang bekerja dan diketahui sang suami hanya bermain game dan kartu. Seorang ibu rumah tangga ditemukan gantung diri setelah membunuh 2 anaknya yang berusia 6 tahun. Anak-anak ditemukan dalam kondisi berbusa di kedua mulutnya. Indikasi yang ditemukan mereka dibunuh dengan cara diracuni. Sebelumnya, pelaku sempat bertengkar dengan suaminya. Seorang ibu berinisial DRY mengakhiri nyawa anak balitanya yang berusia 4 dan 2,5 tahun. Anak-anak ditemukan dengan cara dibekap menggunakan kain yang ditemukan di mulutnya. Sementara setelah membunuh sang anak, pelaku melakukan gantung diri. Menurut keterangan polisi, pelaku melakukan bunuh diri bersama sang anak karena terlilit hutang sebesar 5 juta rupiah. Seorang balita di Surabaya tewas usai dianiaya sang ibu. Korban MTP yang baru berusia 4 tahun ini meninggal dalam kondisi lebam-lebam. Kekesalan AS, pelaku yang diakui karena sang anak yang sering buang air besar di celana. Seorang ibu berinisial IR menganiaya anak kandungnya yang berusia 6 tahun. Sebelum meninggal, korban sempat mengeluh mual dan sesak nafas. Dianggap sang anak sering nakal, maka sang ibu sering menganiaya dan memukul korban. Pada awalnya, pelaku tidak mengakui perbuatannya yang berakibat kematian pada sang anak. Oke, Mbak Devi, dengan kasus-kasus ini sebelum saya ke Mbak Vera, bisa juga ya tentu menguatkan apa ya, paling tidak analisa kita bahwa ini bukan tugas hanya seorang ibu atau wanita saja gitu ya untuk kemudian menanggung beban ini. Gimana Mbak Devi untuk Ya, melihatnya? perempuan itu kan hidup di dalam sebuah sistem, ada masyarakat. Sekarang begini, memang ketika kita masuk masa pandemi online, kita berpikir bahwa oh ini justru mendekatkan diri pada keluarga. Tapi ada satu problem. Kenapa? Karena kalau dulu, karena memang ada nilai-nilai values yang sekarang sudah luntur. Kalau dulu tuh kenapa, mohon maaf, kemampuan tadi yang beliau sampaikan tingkat stres itu bisa lebih kurang, karena apa? Kalau ada apa-apa kita tinggal colek tetangga. Minta garam dong, nitip anak dong, apa dong gitu. Nah sekarang itu sulit terjadi. Kenapa? Satu, pesona digital tuh luar biasa. Orang lebih asyik masuk dengan ini. Sehingga kemudian lupa membangun hubungan dengan orang lain juga. Ditambah pandemi membuat memang konsentrasi dan energi itu fokus pada upaya bertahan secara ekonomi. Nah memang kita perlu lagi-lagi mengembalikan kearifan sosial kita untuk minimal saling negur deh. Beliau ahlinya secara psikologi mungkin mudah-mudahan bisa membantu. Tapi artinya kesetiakawanan sosial yang dulu menjadi kunci kenapa negara ini sebenarnya tidak terlalu banyak aksi-aksi kematian seperti itu, karena semua orang siap saling membantu gitu ya. Minimal tetangga depan, belakang, kiri, kanan. Itu saja dulu yang perlu kita bangkitkan kembali. Oke, jadi how to minimize? Bagaimana cara meminimalisirnya Mbak Vera? Kalau saya ya setuju dengan pandangan Mbak Devi, plus kita tambahkan aspek keluarga itu penting sekali. Nggak pernah ada dari tadi perempuan yang betul-betul niat untuk nyakitin anaknya, betul-betul bunuh tuh bukan. Ya, dia cinta, mau bantuin anaknya, tapi nggak punya support system yang memadai. Para suami ini kemana sebetulnya? Ketika istrinya sedang mengalami depresi berat misalnya, ya, atau sedang tertekan jiwanya, para suami kemana memainkan perannya? Sering kita pahami ya. Mohon maaf saya potong sedikit Mbak Vera. Bagaimana kalau pihak suami tidak mengetahui kalau istrinya sedang masuk tahap depresi? Betul, karena tadi anak laki-laki memang dibiasakan untuk tidak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga sejak kecil. Ya, padahal setiap anak punya tanggung jawab loh untuk membantu ibunya. Nggak cuma anak perempuan loh, siapa kalau kita tanyakan pada orang-orang di luar sana, pada suami-suami, ayo tugas masak itu tugas siapa sih sebetulnya? Ya, seringkali kendala yang menjadi faktor utama dalam keluarga disfungsional adalah ketika para suami, istri nggak paham pembagian peran yang benar itu yang seperti apa sih? Selama ini pembagian perannya betul-betul ditentukan oleh aspek stereotipe gender. Bahwa laki-laki yang maskulin itu cukup kerja di luar rumah, kemudian dia tinggal bawa pulang uangnya, tinggal
ongkang-ongkang kaki selesai semuanya oleh istri, ya rumahnya mesti beres rapi, anak-anaknya beres rawat, suaminya juga dimanjakan oleh istrinya, lah beban istrinya ini mau kemana sebetulnya. Nah anak laki-laki ini dibesarkan oleh sistem yang seperti apa? Ingat sistem keluarga tadi juga tumbuh dalam society yang meninggikan laki-laki. Jadi memang ada standar ganda tentang laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran-peran terutama dalam pernikahan dan keluarga. Jadi pesan saya, yuk sejak kecilnya anak laki-laki tetap kenalkan mereka pada tanggung jawab. Ya, berikan model yang tepat bahwa suami istri itu adalah co-partner loh, mereka bisa kerjasama, ya mengasuh dan seterusnya sehingga beban ini kita betul-betul atasi bersama, nggak sendirian. Itu yang paling utama. Yang kedua pendidikan sih sebetulnya. Dengan pendidikan yang baik, ya masalah ekonomi kan sebetulnya bisa diatasi. Ya masalah-masalah kehamilan-kehamilan yang tidak terencana sehingga usia muda udah jadi orang tua, mereka labil emosinya kan bisa ditangani, ditunda usia pernikahannya, kira-kira begitu. Itu cara meminimalisir tadi masukan dari Mbak Vera ya, mudah-mudahan dicatat. Ini bukan masalah kasus ini terjadi karena laki-laki, bukan, tapi paling tidak terjadi ketimpangan, imbalance, tidak seimbang ya, tadi dalam menjadi sebuah tim dalam keluarga. Oke, kita akan sambung, saya mau dengar dari Ibu Sri dengan jelas nanti, karena tadi masih ditunggu 7 sampai 14 hari ya soal kondisi kejiwaan, bagaimana hukumnya jika kondisi kejiwaan dari pelaku ini memang terganggu atau ada masalah. Sesaat lagi.